Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dinta Pakalisa dengan NIM 2200109. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2 yang diambil oleh Dr. Robin Saptrian SEMF, yaitu kali ini berjudul Perumusan Kebijakan serta Peranan Pasar, Negara, dan Masyarakat. Pada persoalan keseimbangan, dalam mencapai keseimbangan yang tepat antara pasar swasta dan kebijakan publik merupakan suatu tantangan. Pada tahun-tahun awal pembangunan pasca perang dunia kedua dan dekolonisasi, pandangan bahwa negara merupakan pendukung pembangunan yang baik hati begitu mendominasi, setidaknya secara implisit. Namun catatan korupsi, tata kelola yang buruk, dan negara yang digerogoti oleh kepentingan pribadi di banyak negara berkembang telah membuat pandangan ini memudar. Belakangan ini, pandangan negatif terhadap korupsi. Tapi, hal ini pun lebih didasarkan pada teori ketimbang fakta dan gagal menjelaskan peran konstruktif yang dijalankan pemerintah di banyak pengalaman pembangunan yang berhasil, terutama di Asia Timur. Selanjutnya yaitu terdapat perencanaan pembangunan. Ada konsep dan logikanya. Yang pertama itu ada mistik perencanaan. Pada mistik perencanaan, rencana nasional secara luas diyakini memberikan mekanisme kelembagaan dan organisasi yang penting, atau mungkin salah satunya, untuk mengatasi hambatan utama pembangunan dan menjamin tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mengejar ketertinggalan dari para penjajahnya, negara-negara miskin diyakinkan bahwa mereka memerlukan rencana nasional yang menyeluruh. Sayangnya, riwayat perencanaan selama ini tidak menggambarkan apa yang telah disebut. Tetapi kerangka kerja kebijakan pembangunan yang komprehensif dapat memainkan peranan penting dalam percepatan, mengentaskan kemiskinan, dan mencapai sasaran pembangunan manusia. Selanjutnya yaitu hakikat perencanaan pembangunan. Di dalam hakikat perencanaan pembangunan, terdapat perencanaan ekonomi. Perencanaan ekonomi atau ekonomi planning bisa diartikan sebagai upaya-upaya yang dilakukan secara sengaja oleh pemerintah untuk mengordinasikan pembuatan keputusan ekonomi dalam jangka panjang, serta untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan dalam beberapa kasus tertentu juga untuk mengendalikan tingkat dan pertumbuhan variabel-variabel ekonomi pokok dari suatu negara, misalnya pada pendapatan, konsumsi, penyerapan tenaga kerja, investasi, tabungan, ekspor, impor, dan lain. Demi mencapainya tujuan ekonomi, terdapat rencana ekonomi. Rencana ekonomi berupa dokumen tertulis yang memuat keputusan kebijakan pemerintah tentang bagaimana sumber daya dialokasikan pada beragam penggunaan sehingga dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang dituju, sehingga pertumbuhan ekonomi dan tujuan lain selama periode tertentu bisa tercapai. Selanjutnya yaitu terdapat juga rencana yang komprehensif. Rencana komprehensif atau comprehensive plan menetapkan target-target yang meliputi seluruh aspek atau sektor penting dari perekonomian nasional. Rencana komprehensif merupakan rencana ekonomi yang menetapkan target yang meliputi seluruh sektor utama perekonomian nasional. Rencana parsial. Rencana parsial merupakan planning proses merupakan rencana yang hanya mencakup sebagian sektor dari perekonomian nasional, misalnya pada sektor pertanian, industri, dan pariwisata. Selanjutnya terdapat proses perencanaan. Proses perencanaan yaitu gambarkan sebagai pelaksanaan di mana pemerintah pertama-tama memilih sasaran sosial, kemudian menetapkan sebagai target, dan akhirnya menyusun kerangka kerja untuk implementasi, koordinasi, dan pemantauan rencana pembangunan. Pada proses perencanaan, terdapat prosedur dalam menyusun dan melaksanakan rencana ekonomi secara formal. Selanjutnya yaitu perencanaan dalam negara-negara berkembang dengan sistem perekonomian campuran. Pada infrastruktur ekonomi, modal yang terwujud dalam bentuk jalan, rel, kanal, pelabuhan, udara,
dan bentuk sarana komunikasi lainnya, juga sumber air, listrik, dan layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Sebagian besar rencana pembangunan telah dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka kerja perekonomian. Ada perekonomian campuran negara-negara berkembang. Perekonomian ini dicirikan dengan adanya kelembagaan, di mana sebagian besar sumber daya produktif dimiliki dan dioperasikan secara pribadi, serta sebagian lagi dikuasai oleh sektor publik. Pada sektor swasta, di negara berkembang biasanya meliputi 4 bentuk kepemilikan pribadi tradisional dan satu bentuk lagi yang mulai mengemuka. Yang pertama yaitu pada sektor subsisten tradisional, terdiri dari usaha pertanian berskala, toko kerajinan tangan yang menjual sebagian produknya ke pasar lokal. Yang kedua yaitu usaha komersial dan penyediaan jasa milik individu atau keluarga dalam sektor formal dan informasi informal perkotaan. Yang ketiga, terdapat perusahaan komersial yang berukuran menengah dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, dan pengangkutan yang dimiliki dan dioperasikan oleh wira swastawan lokal. Yang keempat yaitu perusahaan manufaktur besar, perusahaan tambang dan perusahaan perkebunan besar yang dimiliki asing secara menyeluruh, atau sebagian yang mengutamakan pasar luar negeri. Namun, terkadang dengan penjualan pasar lokal yang substansial, atau modalnya perusahaan biasanya berasal dari luar negeri. Dan sebagian besar dari hasil modal ini mengalir ke luar negeri. Dan yang terakhir yaitu perusahaan yang relatif dan jumlahnya terus bertambah, berbasis domestik, dikelola dan dimiliki oleh pihak lokal, dan seringkali terdaftar di Bursa Efek Nasional di negara-negara seperti negara Brasil, Rusia, India, dan Cina. Selanjutnya terdapat konteks situasi kelembagaan. Kita dapat mengidentifikasikan dua komponen pokok perencanaan pembangunan dalam perekonomian campuran. Yang pertama yaitu penggunaan tabungan domestik dan keuangan asing oleh pemerintah untuk melaksanakan proyek investasi publik dan memobilisasi serta menyalurkan sumber daya langka ke bidang-bidang tertentu yang diharapkan dapat memberikan sumbangan berarti demi merealisasikan tujuan ekonomi dalam jangka panjang. Yang kedua, yaitu kebijakan ekonomi pemerintah. Misalnya perpajakan, lisensi industri, penetapan tarif, serta manipulasi kuota, upah, bunga, dan harga untuk merangsang, mengarahkan, dan dalam sebagian kasus bahkan mengendalikan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, ketika perencanaan pembangunan cukup aktif, hampir selalu terdapat keseimbangan antara dua kutub ekstrem, dorongan pasar dan pengendalian sentral, seperti yang terlihat dalam karakteristik perencanaan yang disederhanakan dalam perekonomian pasar campuran. Materi selanjutnya yaitu logika perencanaan pembangunan. Dari berbagai argumen ini, kita akan membahas 4 argumen yang sering digunakan. Yang pertama yaitu kegagalan pasar. Pasar di negara berkembang dihinggapi oleh berbagai ketidaksempurnaan struktur dan operasi. Pasar komoditas dan faktor produksi seringkali dikelola dengan buruk, dan keberadaan harga yang terdistorsi seringkali berarti bahwa produsen dan konsumen merespon sinyal dan insentif ekonomi yang kurang mencerminkan biaya real bagi masyarakat atas berbagai barang, jasa, dan sumber daya. Kegagalan pasar merupakan suatu fenomena yang timbul akibat ketidaksempurnaannya pasar. Misalnya, pada kekuatan monopoli, mobilitas faktor yang rendah, eksternalitas yang signifikan, pengetahuan yang kurang, yang melemahkan keberfungsian dari suatu ekonomi di pasar. Selanjutnya yaitu mobilisasi dan alokasi sumber daya. Argumen ini menekankan bahwa perekonomian negara berkembang seharusnya tidak menyia-nyiakan sumber daya keuangan dan manusia terampil yang terbatas dalam usaha yang tidak produktif. Pada proyek-proyek investasi harus dipilih bukan semata-mata berdasarkan analisis produktivitas parsial, seperti yang biasa ditunjukkan oleh rasio modal output dari sebuah industri. Namun, juga harus dikaitkan dengan program pembangunan secara menyeluruh yang memperhitungkan perekonomian eksternal, konsekuensi tidak langsung dan tujuan jangka panjang. Yang ketiga yaitu dampak sikap atau psikologis. Seringkali diasumsikan bahwa suatu pernyataan terinci mengenai tujuan ekonomi dan sosial nasional dalam bentuk rencana pembangunan yang spesifik dan
dapat menimbulkan dampak-dampak sikap atau psikologis penting pada penduduk yang beragam dan seringkali terfragmentasi. Pernyataan ini mungkin bisa menggalang dukungan rakyat bagi kampanye nasional pemerintah guna menuntaskan kemiskinan, kebodohan, dan penyakit atau meningkatkan rasa nasionalisme. Yang terakhir yaitu bantuan luar negeri. Perumusan rencana pembangunan seringkali menjadi syarat perlu untuk memperoleh bantuan luar negeri, bilateral maupun multilateral. Dengan mengajukan daftar belanja proyek, pemerintah memiliki alasan untuk meminta bantuan asing dan meyakinkan para donatur bahwa dana mereka akan digunakan sebagai bahan utama dalam rencana tindakan yang disusun dengan baik dan konsisten. Selanjutnya, pada proses perencanaan terdapat beberapa model dasar. Yang pertama yaitu model pertumbuhan agregat. Pada model pertumbuhan agregat, sebuah model ekonomi formal yang menggambarkan pertumbuhan dari suatu perekonomian dalam satu atau sedikit sektor dengan menggunakan sejumlah variabel yang terbatas. Model perencanaan yang paling mendasar digunakan dan di semua negara berkembang yaitu model pertumbuhan agregat ini atau agregat growth model. Model pertumbuhan agregat ini memberikan metode yang paling praktis untuk meramalkan pertumbuhan output atau mungkin juga lapangan kerja. Dalam periode 3 hingga 5 tahun, hampir semua model demikian mencerminkan sedikit varian dari model dasar Howard-Domar atau AK yang dibahas pada bab itu. Selanjutnya yaitu model input-output multisektor. Model input-output multisektor merupakan model formal yang membagi perekonomian berdasarkan sektor dan menelusuri aliran pembelian yang disebut dengan input dan aliran penjualan yang disebut dengan output pada antar industri. Mana kegiatan ini pada sektor-sektor industri utama dalam perekonomian saling terkait dalam serangkaian persamaan aljabar yang simultan, yang menunjukkan proses atau teknologi produksi spesifik dari setiap industri. Semua industri dianggap baik sebagai produsen output maupun sebagai pengguna input dari industri lain. Contohnya yaitu pada sektor pertanian, merupakan produsen output tertentu, misalnya pada gandum, dan juga menggunakan input dari katakanlah sektor manufaktur, misalnya mesin dan pupuk. Oleh karena itu, dampak langsung maupun tidak langsung dari perubahan yang direncanakan atas permintaan produk suatu industri terhadap output lapangan kerja dan impor dari semua industri lainnya dapat ditelusuri di keseluruhan perekonomian dalam bentuk suatu jaringan ketergantungan ekonomi yang rumit. Selanjutnya, yang terakhir yaitu agregat sektoral dan proyek. Penilaian proyek dan analisis biaya manfaat sosial. Sebagian besar keputusan operasional harian mengenai alokasi dan investasi pemerintah yang terbatas. Pada penilaian proyek, analisis kuantitatif dari kelayakan profitabilitas relatif dari menginvestasikan sejumlah dana publik atau swasta dalam proyek alternatif. Analisis biaya manfaat. Di alat analisis ekonomi di mana biaya pribadi dan sosial aktual dan potensial dari berbagai keputusan ekonomi dibandingkan terhadap manfaat pribadi dan sosial aktual dan potensial. Untungan sosial merupakan selisih antara manfaat dan biaya sosial baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebayangan atau harga pembukuan disebut juga harga yang mencerminkan biaya oportunitas sebenarnya dari sumber daya. Harga pasar yang ditetapkan oleh pemerintah dan penawaran yang terjadi di pasar. Selanjutnya itu terdapat model pertumbuhan agregat, memproyeksikan variabel-variabel makro. Model pertumbuhan agregat, model ini menggunakan keseluruhan perekonomian diwakilkan oleh sekumpulan variabel makroekonomi terbatas yang dianggap sangat penting dalam menentukan tingkat laju pertumbuhan output nasional, tabungan investasi, persediaan modal, ekspor, impor, dan lainnya. Pada model multisektor dan proyeksi sektoral terdapat model input-output atau model antar industri.
Selanjutnya itu kegagalan pemerintah dalam preferensi atas alih-alih perencanaan. Pada kegagalan pemerintah itu terdapat persoalan implementasi rencana dan kegagalan rencana. Yang pertama yaitu teori versus politik. Pada argumen ekonomi utama mengenai perencanaan yang telah diuraikan sebelumnya secara singkat, yaitu kegagalan pasar, perbedaan antara penilaian swasta dan sosial, mobilitas sumber daya, koordinasi investasi, dan lain-lain. Ternyata seringkali tidak didukung oleh pengalaman perencanaan aktual. Mengomentari atas kegagalan ini, Konflik katakan bahwa patut diragukan apakah rencana tersebut dapat memberikan isyarat yang berguna bagi masa depan ketimbang sebaliknya. Pemerintah pada praktiknya jarang menyelaraskan penilaian swasta dan sosial. Walaupun ada sedikit sekali, karena rencana-rencana ini jarangkali menjadi dokumen yang operasional. Mungkin saja rencana tersebut hanya berdampak kecil dalam mobilisasi sumber daya dan mengkoordinasi kebijakan ekonomi. Yang kedua yaitu kegagalan pemerintah atau government failure, yaitu kebijakan pemerintah seringkali cenderung meningkatkan alih-alih mengurangi perbedaan antara penilaian swasta dan sosial. Contohnya, yaitu pada kebijakan publik telah meningkatkan tingkat upah di atas upah bayangan tenaga kerja atau nilai kelangkaan melalui berbagai instrumen sebagai peraturan upah minimum, penetapan upah berdasarkan tingkat pendidikan, dan penyusunan tingkat remunerasi pada jabatan yang lebih tinggi berdasarkan tingkat upah internasional. Kegagalan pemerintah disebut juga sebagai situasi di mana intervensi pemerintah di suatu perekonomian memperparah hasil yang ada. Serupa halnya dengan penyusunan investasi yang rendah, kuota, dan penjatahan kredit pada tingkat bunga rendah, semuanya sosialnya. Dampak neto dari distorsi harga-harga faktor ini telah mendorong perusahaan swasta dan publik untuk menerapkan suatu produksi yang padat, modal ketimbang jika kebijakan publik dirancang untuk mengoreksi harga. Selanjutnya yaitu kecacatan dalam rencana dan implementasinya. Dengan kecacatan dalam rencana implementasi ini, rencana pembangunan seringkali terlalu ambisius. Rencana itu berupaya mencapai terlalu banyak tujuan sekaligus tanpa mempertimbang bahwa beberapa tujuan itu saling bersaing atau bahkan bertentangan. Rencana pembangunan seringkali sangat besar dalam rancangan, akan tetapi samar-samar dalam kebijakan spesifik untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya yaitu data yang tidak memadai dan tidak dapat diandalkan. Nilai ekonomi dari suatu rencana pembangunan bergantung pada kualitas serta keandalan dalam data statistik yang mendasarinya. Apabila data tersebut lemah, tidak dapat diandalkan, atau bahkan tidak tersedia. Seperti yang sering terjadi di banyak negara-negara miskin, maka keakuratannya dan konsistensi internal dari rencana kuantitatif untuk perekonomian keseluruhan menjadi jauh menurun. Dan ketika data yang tidak andal ini diperparah oleh kelangkaan ekonom, ahli statistik, dan personal perencanaan lainnya yang berkualitas. Situasi ini terjadi di banyak negara miskin. Usaha untuk merumuskan dan melaksanakan rencana pembangunan yang komprehensif dan rinci kemungkinan hanya akan menghasilkan kegagalan di semua tingkatan. Selanjutnya yaitu gangguan ekonomi eksternal dan internal yang tidak bisa diantisipasi. Karena kebanyakan negara berkembang telah menganut perekonomian terbuka yang memiliki ketergantungan pada perdagangan, bantuan, aliran modal atau panas, spekulatif luar negeri, dan investasi asing swasta. Akan sangat sulit bagi mereka untuk membuat peramalan jangka pendek, apalagi perencanaan jangka panjang. Selanjutnya yaitu kelemahan kelembagaan. Kelemahan kelembagaan atau institusional dalam proses perencanaan di kebanyakan negara berkembang meliputi pemisahan badan-badan dari mekanisme pembuatan keputusan harian pemerintah, kegagalan para perencana, administrator, dan pemimpin politik dalam mengadakan dialog dan komunikasi internal yang kontinu tentang berbagai tujuan dan strategi, yaitu transfer internasional,
atas praktik perencanaan kelembagaan dan pengaturan organisasional yang mungkin kurang sesuai dengan kondisi lokal. Selain itu, ada banyak kekhawatiran akan pegawai negeri yang tidak berkompeten dan kurang berkualitas. Prosedur birokrasi yang berbelit-belit, kehati-hatian serta penolakan yang berlebihan terhadap inovasi dan perubahan, persaingan pribadi atau departemental antar kementerian. Misalnya, Kementerian Keuangan dan dan Badan Perencanaan seringkali menjadi kekuatan yang saling bertentangan atau alih-alih bekerja sama. Kurangnya komitmen pada tujuan yang bertentangan dengan tujuan regional, departemen atau kurangnya iktikat politik. Selanjutnya yaitu iktikat politik. Buruknya kinerja perencanaan dan lebarnya kesenjangan antara perumusan rencana dan implementasinya juga menunjukkan kurangnya komitmen dan itikat politik atau political will dari para pemimpin dan pembuat keputusan ketika negara berkembang. Itikat politik membutuhkan lebih dari sekadar tujuan dan janji. Itikat politik yang memerlukan kemampuan yang luar biasa dan keberanian politik besar untuk menentang kelompok elit yang berkuasa dan kelompok yang memiliki kepentingan terselubung, serta untuk membujuk mereka guna menyadari bahwa pembangunan merupakan kepentingan dari seluruh warga negara dalam jangka panjang, meski sebagian dari mereka akan menderita kerugian dalam jangka pendek. Tetapi, tanpa dukungan mereka, baik sukarela atau terpaksa, itikat untuk membangun dari kalangan politik akan menemui persoalan penolakan, ketegangan, dan konflik internal yang hebat. Itikat politik merupakan upaya gigih oleh individu dalam otoritas politik untuk meraih sasaran ekonomi tertentu melalui berbagai reformasi kebijakan. Selanjutnya itu pergeseran kebijakan era 1980-an menuju pasar bebas. Akibat dari kekecewaan atas perencanaan dan intervensi pemerintah yang dianggap gagal, banyak ekonom, sebagian menteri keuangan di negara berkembang, dan ketua organisasi pembangunan internasional terkemuka yang menyarankan untuk meningkatkan penggunaan mekanisme pasar sebagai instrumen kunci untuk meningkatkan efisiensi dan mempercepat laju pertumbuhan. Pasar memberikan banyak hal positif, di antaranya sebagian besar dari program liberalisasi pasar domestik, mayoritas negara berkembang, dan beragam derajat keseriusan setiap negara atas tujuan tersebut, biasanya berkeinginan untuk mengurangi peran sektor publik, mendorong kegiatan sektor swasta yang lebih besar, dan menghilangkan distorsi tingkat bunga harga barang dan konsumsi. Selanjutnya yaitu pada perekonomian pasar, prasyarat sosiokultural dan prasyarat ekonomi. Pasar memberikan banyak hal positif, diantaranya mengantarkan barang yang diinginkan konsumen pada tempat waktu yang sesuai dengan keinginan mereka dan memberikan insentif bagi inovasi. Amartya Sen mengemukakan bahwa menentang pasar sama anehnya dengan menentang percakapan. Seperti yang dikemukakannya, sebagian percakapan memang membahayakan bagi mereka yang melakukan percakapan tersebut. Tetapi, hal ini tidak menjadi alasan untuk menentang percakapan secara umum. Mendukung sistem pasar yang berfungsi baik membutuhkan secara syarat khusus dalam bidang sosial, kelembagaan, hukum, dan budaya yang sering kali terbatas. Jika tidak mau dikatakan absen, negara-negara berkembang, penipuan, korupsi, monopoli, serta kegagalan pasar lainnya tidak hilang dengan ayunan tongkat sihir neoklasik. Nathan Kevitz dan Robert De Forman mengidentifikasikan persyaratan kelembagaan dan budaya agar pasar swasta berjalan efektif, yaitu yang pertama terdapat kepercayaan pada sektor perbankan, asuransi, masuk, dan lainnya. Yang kedua yaitu hukum dan ketertiban dengan pelaksanaan kontrak. Yang ketiga yaitu keamanan individu dan properti atau barang milik. Menyeimbangkan persaingan dengan kerjasama untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan lingkungan yang lebih bersih.
Yang kelima yaitu pembagian tanggung jawab dan kekuasaan pada badan peradilan dan independen. Yang keenam yaitu altruisme masyarakat atau jaring pengaman sosial bagi kelompok difabel, pengangguran kronis, orang lanjut usia, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu em, mobilitas sosial, legitimasi ambisi, dan toleransi atas semangat bersaing. Yang kedelapan yaitu nilai materialistis sebagai stimulus produksi yang lebih tinggi. Yang kesembilan yaitu menunda kepuasan untuk menciptakan tabungan individu. Yang kesepuluh terdapat rasionalitas yang tidak terhambat oleh tradisi. Yang kesebelas kejujuran dalam pemerintahan. Yang ke-12 yaitu bentuk persaingan yang efisien dan keterbalikan dengan kendali monopolistik. Yang ke-13 yaitu kebebasan informasi, yang artinya beserta perlindungan privasi. Dan yang terakhir yaitu aliran informasi tanpa batasan atau kepemihakan. Dengan keberadaan persyarat kelembagaan dan budaya ini, sistem pasar yang berfungsi baik setidaknya merupakan 11 praktik hukum dan ekonomi yang mendukung pasar berikut, yaitu yang pertama, hak milik benar-benar diakui dan dilindungi. Prosedur dalam penetapan hak milik dan penyerahannya. Selanjutnya itu hukum dan pengadilan tata niaga untuk memperlakukan hak milik, terutama menyangkut kontrak dan undang-undang kepailitan. Yang ketiga yaitu kebebasan mendirikan usaha di segala sektor terkecuali dengan eksternalitas yang tinggi tanpa persyaratan izin yang berlebihan, kebebasan yang setara untuk memasuki bidang perdagangan dan profesi dan menduduki jabatan pemerintah atau peluang ekonomi yang setara. Selanjutnya, mata uang yang stabil serta sistem yang efisien dan dapat diandalkan dalam melakukan transfer dana atau suatu sistem perbankan. Pengawasan publik atau operasi monopoli alamiah atau industri dengan skala hasil yang semakin meningkat. Terjadi dalam industri di mana efisiensi teknologi mengharuskan suatu perusahaan memiliki ukuran yang cukup besar untuk memasuk 10 hingga 15% pasar nasional. Penyediaan informasi yang memadai di semua pasar mengenai karakteristik produk yang ditawarkan dan kondisi permintaan dan penawaran bagi pembeli serta penjual. Selera yang otonom, perlindungan preferensi konsumen dari pengaruh produsen dan pemborong. Pengelolaan publik atas eksternalitas, baik yang berbahaya dan bermanfaat, dan penyediaan barang-barang publik. Selanjutnya yaitu jaring instrumen untuk melaksanakan stabilisasi moneter dan fiskal. Jaring pengamanan penyediaan dalam rangka memelihara yang memadai bagi individu yang terkena dampak kemalangan ekonomi tertentu, terutama pada pengangguran terpaksa, cedera akibat kecelakaan industri, dan memiliki ketidakmampuan untuk bekerja. Yang terakhir yaitu dorongan bagi inovasi, terutama penetapan dan pemberlakuan paten dan hak cipta. Jelas bahwa reformasi pasar melibatkan lebih dari sekadar menghapus distorsi harga, privatisasi perusahaan publik, dan memperlakukan pasar bebas. Halangan dalam mereformasi pasar di banyak perekonomian tradisional menjadi tantangan terkait dengan absennya beberapa atau sebagian besar prasyarat kelembagaan dan praktik pasar. Oleh karena itu, pemerintah memiliki keterbatasan penting. Itu juga dengan pasar, seperti yang telah dijelaskan oleh tinjauan kegagalan pasar yang dibahas sebelumnya. Kegagalan lagi pertanyaan adalah mengenai keseimbangan. Hal ini tercermin melalui peralihan dari konsensus Washington yang dulunya dominan. Selanjutnya yaitu konsensus Washington wujudnya. Selama dekade 1980-an dan awal dekade 1990-an, konsensus Washington mengenai kebijakan pembangunan sangat dominan. Konsensus ini dirumuskan oleh John Williamson
mencerminkan pendekatan pasar bebas terhadap pembangunan yang dianut oleh masa itu, yaitu pada IMF, Bank Dunia, dan lembaga-lembaga kunci pemerintah Amerika Serikat. Konsensus ini mengandung 10 butir seperti yang terangkum pada kolom 1 tabel 11.1. Ke-10 butir konsensus Washington cukup mengejutkan dilihat dari apa yang termuat maupun dari apa yang tidak termuat. Tidak ada pernyataan mengenai pertumbuhan bersama, mengenai kebutuhan inti untuk fokus pada pengentasan kemiskinan absolut untuk mencapai pembangunan yang bermakna, atau mengenai pengurangan ketimpangan. Sebagai tujuan akhir sentral itu sendiri dan juga sebagai sarana bagi pertumbuhan ekonomi. Menjalankan sebagian komponen konsensus itu berarti berkeyakinan bahwa pemerintah cenderung memperparah alih-alih memperbaiki kondisi yang ada. Tampak jelas juga pandangan yang mengatakan bahwa kemiskinan akan teratasi dengan sendirinya oleh pertumbuhan, dan kemiskinan itu sendiri bukanlah penghalang yang besar bagi pertumbuhan dan pembangunan. Namun pandangan seperti ini yang tidak lagi dianggap layak oleh sebagian besar spesialis pembangunan. Daftar konsensus Washington juga mengejutkan dalam hal pendekatan pasar bebas. Bahkan dalam bidang di mana kegagalan umum terjadi seperti pada sektor keuangan, lebih jauh, daftar tersebut mengejutkan dalam hal keterbatasan penerapannya pada kasus-kasus sejarah pembangunan ekonomi yang berhasil, yaitu Korea Selatan dan Taiwan. Kedua kasus ini tidak hanya mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama setengah abad terakhir, namun juga sering dikutip sebagai contoh pertumbuhan ekonomi bersama di mana kemiskinan absolut diberantas sejak awal dan kelompok berpendapatan rendah terus-menerus menerima manfaat dari proses pembangunan, terlepas dari meningkatnya ketimpangan sejak akhir tahun 1990-an. Dapat kita simpulkan bahwa negara sebenarnya memiliki peran yang lebih luas dan pengalaman pembangunan yang paling berhasil dibandingkan dengan para negara dalam butir-butir konsensus Washington. Pada konsensus baru, pembangunan menuju konsensus baru, belakangan ini terjadi perubahan besar di Washington dan seluruh dunia dalam memandang konsensus Washington di Amerika. Di Amerika, pandangan baru ini yang terkadang disebut dengan konsensus baru merupakan perwujudan dari gagasan yang dicetus pada Summit of the Americas pada bulan April 1998 di Santiago, Chile. Kontribusi penting lainnya atas upaya untuk menjabarkan konsensus yang lebih luas dan lebih seimbang, meski hanya berfokus pada pertumbuhan ketimbang pembangunan ekonomi yang lebih luas, termasuk Growth Report, Strategies for Sustained Growth and Inclusive Development, biasanya disebut dengan laporan STANS, dari Commission on Growth and Development, dan juga cakupan yang lebih luas diajukan oleh Dani Rodrik. Contoh final juga cakupan yang lebih luas. Pada konsensus baru ini, pembangunan harus berbasis pasar. Namun terdapat kegagalan pasar yang besar yang tidak dapat diabaikan. Sebagai aturan umum, pemerintah seharusnya tidak berkecimpungan dalam usaha produksi langsung. Namun, terdapat peran pemerintah yang luas dan penting dalam bidang-bidang berikut, yaitu menjamin lingkungan makro yang stabil, infrastruktur meski dalam sektor yang lebih sedikit dibandingkan yang dianggap perlu di masa lalu, kesehatan masyarakat, pendidikan dan pelatihan, transfer teknologi, dan peran untuk ekonomi berkembang yang cukup maju memulai R dan D yang orisinal, menjamin pembangunan yang ramah lingkungan, perlindungan ekologi, memberikan insentif ekspor, membantu sektor swasta mengatasi kegagalan koordinasi, menjamin pertumbuhan bersama dengan bertindak untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara menjamin bahwa kaum miskin mendapat cukup besar manfaat dari pertumbuhan ekonomi, pengawasan dan pengaturan yang cermat pada sektor keuangan, penyediaan barang publik mendasar meliputi lembaga yang bertugas memberikan perlindungan hak milik,
dan akses peluang yang luas. Jadi, pada konsensus baru, sebagian mencerminkan kesadaran baru bahwa pasar bisa saja gagal dan seringkali mengalami kegagalan. Tidak dapat diatasi tanpa peran aktif pemerintah secara terus-menerus. Bahwa kegagalan pasar memang lebih buruk daripada kegagalan pemerintah, dan bahwa ketika tata kelolanya buruk, seringkali hal tersebut dapat diperbaiki. Dan memang, bagian kunci dari peran pemerintah adalah membantu mengamankan fondasi pembangunan ekonomi dengan menjamin terpenuhinya persyaratan perekonomian berbasis pasar yang efektif. Tetapi hanya sedikit pihak yang berpendapat bahwa reformasi pemerintah itu mudah atau bahwa pemerintah sebaiknya kembali pada negara dengan komando terpusat yang mendominasi dunia sebelum era 1980-an. Selanjutnya yaitu ekonomi politik pembangunan, teori perumusan dan reformasi kebijakan. Yang pertama itu memahami pola pemungutan suara pada reformasi kebijakan. Terkadang reformasi dirancang untuk memaksimalkan manfaat segelintir orang. Sangat wajar apabila kaum mayoritas akan menentangnya jika mereka memiliki kekuatan untuk melakukannya. Yang kedua yaitu lembaga dan ketergantungan alur. Kerangka kerja yang diusulkan oleh pemenang Nobel Douglas North berguna untuk memahami perbedaan kualitatif dan dalam perumusan kebijakan di berbagai negara. North membedakan lembaga atau institusi dengan organisasi. Lembaga adalah aturan permainan ekonomi formal maupun informal. Lembaga adalah kendala-kendala yang diciptakan manusia, terutama pemberlakuan kontrak atau hukum yang menetapkan insentif bagi tabungan, investasi, produksi, dan perdagangan. Pada ketergantungan alur, terdapat kondisi di mana situasi masa lalu dari individu atau perekonomian yang diukur melalui tingkatan satu atau lebih variabel mempengaruhi kondisi di masa depan. Perangkat ini merupakan contoh dari ketergantungan alur atau path dependency, di mana suatu kondisi masa lalu dari seseorang atau suatu perekonomian mempengaruhi kondisi masa depan. Secara spesifik, Nord berpendapat bahwa ketidakmampuan masyarakat untuk mengembangkan pemberlakuan kontrak dengan biaya rendah secara efektif merupakan sumber stagnasi historis maupun keterbelakangan kontemporer yang paling penting. Selanjutnya yaitu demokrasi versus autokrasi. Manakah yang cepat ditemukan? Perbandingan manfaat antara rezim demokrasi dan autokrasi dalam hal kinerja pembangunan, terutama pertumbuhan ekonomi, masih diperdebatkan. Perdebatan ini berhasil mengidentifikasi sejumlah trade-off. Dalam demokrasi, para politisi yang ingin dipilih kembali memiliki insentif untuk menyalurkan keinginan dan kepentingan mayoritas masyarakat. Selanjutnya yaitu peran pembangunan dari LSM dan sektor warga negara yang lebih luas. LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi nirlaba yang sering terlibat dalam penyediaan dana dan bantuan teknis di negara-negara berkembang. Belakangan ini makin diakui bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang aktif dan sektor publik yang efisien, tetapi juga sektor warga negara yang menggeliat pula. Dengan mengandalkan kedua sektor pertama saja merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan. Organisasi masyarakat yang diistilahkan LSM ini atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam konteks pembangunan, tetapi juga bisa disebut dengan organisasi yang meliputi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat madani, atau organisasi warga. Berbagai organisasi dalam kisaran yang luas berada di bendera LSM. United Nations Development Program mendefinisikan LSM sebagai berikut, yaitu kelompok warga negara nirlaba dengan sukarela dibentuk pada tingkatan lokal, nasional, dan internasional dengan berorientasi pada tugas dan digerakkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama. LSM melaksanakan
beragam layanan dan fungsi kemanusiaan, menyuarakan aspirasi warga negara kepada pemerintah, mengawasi kebijakan, dan mendorong partisipasi politik di tingkat komunitas. Mereka menyediakan analisis dan keahlian, berfungsi sebagai mekanisme peringatan dini, serta membantu memantau dan menerapkan kesepakatan internasional. Beberapa LSM didirikan untuk menangani isu tertentu seperti hak asasi manusia, lingkungan, atau kesehatan. Jika pemerintah mengandalkan otoritas untuk mencapai hasil dan sektor swasta mengandalkan mekanisme pasar untuk menyediakan insentif bagi pertukaran yang saling menguntungkan, para pelaku masyarakat yang bekerja melalui LSM mengandalkan upaya dan pengaruh independen dan sukarela untuk mengampanyekan nilai-nilai mereka, mendorong pembangunan sosial dan ekonomi. Kemunculan pelaku masyarakat madani seperti LSM ini sebagai pemain utama dalam persoalan global diakui dengan diberikannya hadiah Nobel Perdamaian kepada Champion Tuben Lenines pada tahun 1997. Pada peraga 11.2 terdapat jenis-jenis barang. Pada barang tipe 1 terdapat barang pribadi, barang tipe 2 merupakan barang milik bersama, barang tipe 3 merupakan barang publik, dan barang tipe 4 merupakan barang publik lokal dan ide-ide produktif. Jika panahnya mengarah ke atas merupakan tingkat pengecualian dan panahnya mengarah ke arah kanan yaitu merupakan persaingan. Bidang diagonal beraksir mengidentifikasikan area keunggulan komparatif utama LSM dalam dimensi persaingan dan tingkat pengecualian. Ketika LSM berada dalam posisi untuk memasok barang publik atau barang pribadi dengan harga yang lebih murah atau dengan kualitas yang lebih tinggi. Berdasarkan kondisi lokal, seperti adanya kegagalan pemerintah, mereka mungkin dapat berekspansi juga ke area yang tidak diarsir, seperti barang tipe 1 dan tipe 3. Selanjutnya yaitu terdapat 7 aspek diilustrasikan beserta contohnya dalam bidang pengentasan kemiskinan. Yang pertama yaitu inovasi. LSM dapat memainkan peran penting dalam perancangan dan implementasi berbagai program yang berfokus pada pemberantasan kemiskinan, tujuan pembangunan lain. Sebagai contoh, LSM yang bekerja langsung dengan orang miskin dapat menyusun program yang baru dan lebih efektif yang menjangkau masyarakat miskin. Selanjutnya itu fleksibilitas program. Sebuah LSM dapat menangani masalah pembangunan yang dipandang penting oleh masyarakat tempat bekerjanya. Pada prinsipnya, sebuah LSM tidak dihambat oleh berbagai batas kebijakan publik atau agenda lain seperti prioritas bantuan luar negeri dari negara donor atau program pemerintah lokal atau nasional. Selanjutnya yaitu pengetahuan teknis khusus. LSM nasional dan internasional dapat menjadi gudang keahlian teknis dan pengetahuan khusus yang lebih besar daripada pemerintah atau perusahaan lokal. Selanjutnya yaitu barang publik lokal yang ditargetkan. Barang dan jasa bersaing tetapi dapat dikecualikan. Namun yang ditargetkan pada penduduk yang dikucilkan secara sosial mungkin paling baik jika dirancang dan disediakan oleh LSM mengetahui dan bekerja sama dengan kelompok-kelompok ini. Yang kelima yaitu perancangan dan implementasi manajemen sumber daya milik bersama. LSM termasuk federasi OBK lokal dapat memainkan peran penting dalam manajemen barang bersama dan penyediaan barang publik lokal yang tidak ditargetkan. Yang keenam yaitu kepercayaan dan kredibilitas. Dalam praktiknya, LSM mempunyai keunggulan dibandingkan pemerintah dalam memperoleh kepercayaan dan memberikan pelayanan yang efektif kepada kelompok dengan kebutuhan khusus, terutama mereka yang berada pada kemiskinan ekstrim. Yang ketujuh, yaitu representasi dan advokasi. LSM dapat mempunyai keunggulan dalam memahami kebutuhan kaum miskin yang sering dikucilkan dari proses politik dan bahkan dari pertimbangan masyarakat lokal.
Eh, LSM juga rentan terhadap kelemahannya yang disebut dengan kegagalan sukarela atau voluntary failure. Alih-alih mewujudkan potensi, LSM dapat menjadi tidak signifikan karena keterbatasan sumber daya atau skala dan jangkauan yang kecil. Atau disebut juga dengan ketidakmampuan organisasi non-pemerintah dan sektor masyarakat untuk secara luas dan efektif mencapai tujuan sosial dalam bidang yang ditekuni, di mana semestinya mereka memiliki keunggulan yang komparatif. Yang selanjutnya yaitu tren dalam tata kelola dan reformasi. Yang pertama, korupsi. Korupsi atau corruption adalah penyalahgunaan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi. Merupakan salah satu bentuk pencurian. Indeks korupsi secara rutin menyebutkan bahwa insiden korupsi jauh lebih banyak terjadi di negara-negara berkembang ketimbang negara-negara maju. Pemberantasan korupsi penting bagi pembangunan untuk sejumlah alasan. Pemerintah yang jujur dapat mendorong pertumbuhan dan pendapatan yang berkelanjutan. Pada korupsi, pengambilalihan sumber daya publik demi keuntungan pribadi dan kepentingan pribadi lainnya melalui penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau pengaruh yang resmi. Yang kedua yaitu desentralisasi. Sudah lama menjadi tren jangka panjang di negara maju. Amerika Serikat, Kanada, dan Jerman mempunyai kekuasaan yang signifikan pada tingkat negara bagian dan pemerintah daerah yang tercantum dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu partisipasi pembangunan. Jika tujuan pertumbuhan ekonomi adalah pembangunan, maka tanpa partisipasi kita tidak akan mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa pembangunan. Partisipasi pembangunan telah didiskusikan selama berpuluh-puluh tahun. Pada PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mempromosikan sejak tahun 1970-an telah menjadi bahasan yang populer di antara para akademisi di tahun 1980-an awal. Dan pada tahun 1990-an akhir, Bank Dunia dengan lantang menyuarakan partisipasi pembangunan. Jadi, partisipasi yang di semua tingkat memberikan landasan bagi terbentuknya pemerintah yang demokratis dan responsif. Partisipasi tidak akan mengobati semua penyakit pemerintah, termasuk keterbatasan demokrasi itu sendiri. Namun, pada derajat tertentu akan menghilangkan penyakit politik dari reformasi kebijakan pembangunan. Sayangnya, wacana ini masih terlalu jauh dari kata realisasi. Berikut merupakan korupsi sebagai pajak paragraf 11.3 korupsi sebagai pajak regresif atau kasus Ekuador. Dan pada paragraf 11.4 terdapat hubungan antara aturan hukum dan pendapatan per kapita. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi membutuhkan perbaikan fungsi sektor publik, swasta, dan warga negara. Masing-masing memiliki kelemahan serius yang harus diatasi. Pada saat yang bersamaan, masing-masing juga memainkan peran penting dan saling melengkapi dalam meraih pembangunan yang seimbang, merata, dan berkelanjutan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.